Dalam pelajaran geografi, Pulau Madura selalu digambarkan dengan dua kekayaan alam utamanya. Hasil laut yang kaya akan berbagai jenis ikan dan produksi garam yang melimpah. Namun saat ini, kenyataannya berbeda. Banyak rakyat Madura yang tak menikmati hasilnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bahas. Selamat datang di Madurapedia. Dari Madura untuk Indonesia. Laut dan garam. Dua anugerah yang telah menopang kehidupan dan merupakan penghidupan masyarakat selama turun-temurun suku Madura. Dua komoditas itu adalah kehidupan, identitas, dan nafas keseharian masyarakat Madura. Itulah mengapa Pulau Madura dikenal dengan nama Pulau Garam, juga sekaligus sebagai Pulau Nelayan. Di balik anggapan yang indah itu, tersembunyi sebuah paradoks yang getir. Para nelayan diusir dari laut dan ladang garam dirampas dari pemilik aslinya. Ini bukan cerita tentang kemalangan individu. Ini adalah potret buram tentang bagaimana sistem dan struktur kekuasaan justru membuat pemilik sah, yaitu masyarakat Madura, terusir dari tanah dan laut mereka sendiri. Mari kita mulai dari laut, di mana seharusnya menjadi sumber penghidupan utama, justru menjadi sumber problematika. Banyak keluhan dari para nelayan dan pemancing terkait pembatasan area melaut. Pertama, terkait soal area penangkapan ikan yang dibatasi oleh ZKO atau Zona Keamanan Operasional yang dijaga oleh petugas pengeboran migas di Laut Lepas Madura. Nelayan tradisional Madura, dengan perahu kecil yang sederhana dan peralatan seadanya, hanya diizinkan beroperasi di zona yang sangat sempit, dekat dengan pantai. Sementara itu, zona laut yang kaya dengan sumber ikan justru dibuka lebar untuk area pengeboran minyak, bahkan kapal asing. Mereka yang memiliki modal besar dan memiliki kapal bagus tentunya bisa berlayar ke tempat yang jauh. Namun, bagi nelayan sederhana, laut jadi makin terasa sempit. Sebuah laporan investigasi dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA menyebutkan bahwa kebijakan pembatasan ini telah berdampak pada setidaknya 3,2 juta nelayan tradisional di seluruh Indonesia, memicu penurunan hasil tangkapan, kriminalisasi, dan mematikan mata pencaharian. Sering sekali terjadi, para nelayan dan pemancing ikan harus kucing-kucingan dengan kapal pengeboran yang biasanya dilengkapi dengan drone agar mereka menyingkir dari zona pengeboran. Ngomongnya sih, alasannya untuk keamanan. Nah, dari sini kita tahu bahwa paradigma pemangku kebijakan seringkali bermain-main dengan frasa yang menggiring. Contohnya, tentang zona keamanan operasional tadi. Dalam sebuah tulisan opini di Madurapedia, justru kapal patroli petugas yang harusnya dapat melindungi dan menjamin keselamatan para nelayan. Tak heran jika muncul pertanyaan, zona selamat itu untuk siapa sih? Penduduk lokal yang lautnya dibatasi atau para perusahaan yang mendulang untung dari Laut Madura?
Industri migas di lepas pantai Madura sangatlah menguntungkan. Meskipun begitu, pemasukan untuk provinsi hanya sebesar 3%, dan untuk daerah atau kabupaten hanya 6% saja. Data dari Global Energy, Jawa Timur menjadi daerah pemasok migas ketiga terbanyak di Indonesia setelah Riau dan Kalimantan Timur. 70% di antaranya atau sekitar 120.559 barel minyak per hari berasal dari Pulau Madura. Ironisnya, kabupaten di Madura menempati peringkat terbawah dalam kesejahteraan ekonomi se-Jawa Timur. Pada tahun 2024, perusahaan yang menjadi mitra kontrak migas yang beroperasi di Madura atau K3S berhasil mencapai target APBN untuk tahun 2025. Dan dengan ini menjadikannya salah satu tulang punggung produksi nasional. Pertanyaannya, siapa sih yang menikmati hasilnya jika kesejahteraan masyarakat Madura masih dipertanyakan? Ini belum menghitung risiko kerugian yang datang dari masyarakat terdampak. Penelitian pada tahun 2021 menunjukkan bahwa tumpahan minyak dapat menyebabkan kematian organisme laut, sehingga pendapatan nelayan turun drastis. Perhitungan dari studi ini menunjukkan bahwa kerugian kasar yang diderita nelayan adalah sebanyak Rp177.875 per nelayan untuk setiap kali perjalanan melaut, atau sekitar 65 juta per orang jika nelayan tersebut melaut setiap hari selama setahun. Penelitian di tahun yang sama menunjukkan bahwa rata-rata kerugian mencapai 76% per sekali melaut akibat berkurangnya hasil tangkapan yang bisa dijual. Selain itu, nelayan yang sangat bergantung pada sumber daya alam laut menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak ini. Dari sini kita tahu bahwa kerugian ekonomi dari para nelayan tentunya menjadi persoalan yang serius. Berdasarkan riset tahun 2022, pengeboran juga meningkatkan jejak karbon di wilayah Madura yang berkontribusi pada perubahan iklim dan berpotensi memperburuk kondisi ekosistem laut dalam jangka panjang. Penelitian terbaru menemukan bahwa tahap awal pengeboran atau rifting dan tahap akhir penunjaman ortogonal berkontribusi pada akumulasi hidrokarbon di area subcekungan Madura yang terjadi di penampungan gas yang sudah ditemukan di lapisan atas dan arah selatan dari garis Rembang Madura Kangean atau RMK. Jejak hidrokarbon berbahaya bagi laut karena toksisitasnya yang dapat menyebabkan kematian, mengganggu reproduksi dan pertumbuhan organisme laut, serta merusak ekosistem secara keseluruhan. Dampak langsungnya yaitu meliputi kematian ikan, gangguan pada jumlah plankton, dan pencemaran yang menghalangi sinar matahari, serta mengurangi oksigen terlarut. Secara jangka panjang, senyawa ini dapat mengganggu rantai makanan, menurunkan produksi perikanan, dan menciptakan risiko kesehatan bagi manusia yang mengkonsumsi produk laut yang telah terkontaminasi. Kerusakan semacam ini telah terjadi di Laut Natuna, Laut Lepas di Kalimantan Selatan, dan Kelapa Kampit. Kerusakan alam akibat jejak polutan pengeboran di Madura tinggal menghitung hari saja. Sekretaris Jenderal Kiara, Susan Herawati, menyebut bahwa pada dasarnya pelindungan nelayan sudah diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Akan tetapi, mandat dari UU Nomor 7/2016 tersebut masih belum sepenuhnya dijalankan. Dan kondisi nelayan kecil saat ini terancam akibat perampasan ruang hidup.
Susan juga menyebut bahwa regulasi itu juga belum melindungi perempuan yang bekerja sebagai nelayan. Susan menilai sejumlah kebijakan pemerintah justru tidak mendukung kesejahteraan nelayan. Ini adalah ironi paling menyedihkan bagi masyarakat Madura. Sudahlah lautnya dihisap habis, masyarakatnya tidak disejahterakan, alamnya dirusak, lalu nelayannya diusir. Harapan apa lagi yang dimiliki oleh masyarakat Madura? Kondisi di darat pun ternyata tak jauh berbeda. Di balik butiran-butiran putih yang membumi, tersimpan sebuah drama perampasan yang sama mirisnya. Petani garam justru dipaksa menelan pahitnya kehilangan lahan dan mata pencaharian mereka sendiri. Kisah ini akan kita ungkap pada bagian selanjutnya.